Halo teman-teman investor, sekarang kita masuk ke episode 2 ya dari sesi investasi saham dari nol ya. Jadi di video sebelumnya di episode 1 kita sudah bicara mengenai mindset investasi. Nah, yang kedua ini kita akan bicara mengenai capital gain dan dividen. Nah, kira-kira mana yang harus kita prioritaskan? Kita akan bahas pada video kali ini. Bersama saya Eros Perwita, founder dari The Investor. Teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembahasannya ya, jadi bagi teman-teman yang baru mampir pertama kali di channel YouTube The Investor ini, silakan untuk subscribe dulu channel ini, dan silakan teman-teman join di channel Telegram The Investor ya, karena di situ kita men-share banyak sekali artikel-artikel yang tidak bisa kita videokan ya, jadi pastikan teman-teman juga join di channel Telegram The Investor. Kemudian ini adalah sesi investasi saham dari nol. Jadi di channel YouTube The Investor ini kita sudah bikinkan playlist tersendiri yaitu investasi saham dari nol. Ini adalah episode 2. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton episode 1 silahkan tonton dulu, karena di episode 1 kita bicara mengenai mindset investasi yang benar. Nah, baru lanjut di episode yang kedua ini kita bicara mengenai capital gain dan dividen saham. Oke, kita bahas. Oke, sekarang kita bicara mengenai capital gain dan dividen saham. Mana yang harus kita prioritaskan gitu kan ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dan kira-kira bagaimana sih cara menghitung return yang benar antara capital gain maupun dividen saham. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin benar-benar baru awam di saham, nah, dua hal ini adalah sumber return yang kita terima. Jadi kalau kita membeli saham, returnnya ada dua, dari capital gain dan juga dari dividen ya. Jadi ada dua. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi investor membeli saham, kemudian harga saham naik ya, harga saham naik, maka kita dapat yang namanya capital gain. Jadi capital gain ini adalah teorinya keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Kita beli saham di harga 1.000, kemudian kita jual di harga 2.000. Jadi kita dapat cuan 1.000 ya, atau naik 100%. Nah, itu yang pertama. Tetapi ada yang kedua nih, yaitu ketika perusahaan bagi laba. Jadi ketika kita bicara mengenai membeli saham, ya kita kan bicara ya bahwa ketika kita membeli saham, maka kita bagian dari perusahaan tersebut. Kita menjadi salah satu pemegang sahamnya. Nah, ketika perusahaan menghasilkan laba, kemudian sebagian laba itu dibagikan dibagikan kepada para pemegang saham, itulah yang namanya dividen ya. Bahasa sederhananya adalah bagi hasil. Jadi kalau misalkan ya mirip saya dengan Anda misalkan ya, joinan usaha, kemudian usaha tersebut menghasilkan cuannya ya kita bagi berdua. Nah, atau bagi hasil. Nah, itulah yang namanya dividen. Nah, jadi dividen ini pembagian keuntungan perusahaan ke pemegang saham tanpa kita harus menjual sahamnya. Jadi sahamnya tetap kita hold, kemudian perusahaan tersebut mencetak laba dan labanya sebagian diberikan kepada pemegang saham, dan itu kita sebut sebagai dividen. Nah, dua hal ini yang menjadi return dari para investor saham ya. Oke. Nah, lalu ya ini contohnya ya. Contohnya tadi misalkan ini adalah capital gain. Contohnya kita harga beli 1.000, kemudian seiring berjalannya waktu harganya naik menjadi 1.500, kita jual di harga 1.500, maka dapat profit 500 per saham atau 50% ya. Jadi hitungannya kan Rp500 dibagi 1.000. 500 ini keuntungan atau selisihnya 500 per saham ini dibagi 1.000. Hitung-hitungannya dikali 100%, maka 50% ya. Capital gain-nya 50%. Nah, capital gain ini kalau belum dijual, keuntungan ini masih disebut unrealized gain ya. Jadi keuntungan yang masih di atas kertas kalau belum dijual. Kalau sudah dijual baru menjadi realized gain. Ya, realized gain atau menjadi cash ya. Jadi kalau belum dijual ya istilahnya floating profit. Jadi di dalam RDN kita nanti tertulis akan plus 50%. Tapi begitu dijual maka
emiten tersebut sudah hilang dari RDN kita menjadi benar-benar cash. Ya, jadi ini sumbernya adalah kenaikan harga saham. Biasanya perlu menjual saham untuk merealisasikan menjadi cash gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai capital gain. Ilustrasinya adalah misalkan kayak kita seorang developer ya, seorang developer. Kita membangun tanah kosong. Kemudian tanah kosong tersebut kita bangun ruko ya, misalkan beli tanah kosong seharga 200 juta. Kemudian kita bangun ruko, total modalnya habis kira-kira 300 juta misalkan, maka ada HPP 500 juta. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, daerah tersebut rame, kemudian ruko tersebut kita jual di harga 1 miliar. Maka disitulah kita dapat yang namanya capital gain. Ya, nah itu kira-kira ilustrasinya ya, ilustrasi ketika kita menjadi seorang developer properti. Ya, nah di sini kita ya istilahnya beli saham, kemudian ketika sahamnya growth, labanya naik, harga sahamnya naik, kita jual. Disitulah capital gain. Kemudian yang kedua adalah dividen atau bagian laba yang dibagikan ya. Jadi sahamnya tetap kita pegang, tidak perlu kita jual, tapi tetap kita menerima cash dari perusahaan. Nah, cash ini adalah hasil dari laba. Jadi perusahaan menghasilkan laba, kemudian labanya dibagi ke pemegang saham. Ya. Contoh, misalkan kita pegang 10.000 lembar saham. Jadi ini 10.000 ini bukan harga ya, tapi jumlah sahamnya. Kita punya 100 lot ya, atau 10.000 lembar saham. Emiten tersebut mencetak laba, kemudian melalui mekanisme RUPS ya, atau rapat umum pemegang saham, disitulah diputuskan bahwa laba yang dihasilkan sekian ratus miliar misalkan, sekian persennya dibagikan ke pemegang saham. Ketemu misalkan angka Rp50 per lembar saham. Nah, jadi di sini ada yang namanya dividen payout ratio. Mengenai hitung-hitungannya kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Ini kita bicara mengenai teorinya dulu ya. Nanti kita akan bahas mengenai hitung-hitungan dividen ya, payout ratio dan sebagainya kita akan bahas. Cuman di sini ini contohnya saja. Dalam RUPS diputuskan bahwa satu lembar saham berhak menerima Rp50. Nah, kalau kita punya 10.000 lembar saham, kemudian perusahaan membagi Rp50 per saham, ketemulah angka 500.000. Jadi kita akan menerima cash 500.000 tanpa kita harus menjual saham tersebut. Ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dividen yang diterima 500.000. Jumlah sahamnya tetap, kita tidak perlu menjual saham. Ya. Nah, kita akan terima cash flow. Ya, sumbernya laba atau cash flow perusahaan. Cuman problemnya memang tidak semua emiten rutin membagi dividen. Jadi harus kita cek ya track recordnya, apakah sebelum-sebelumnya sering atau rutin membagi dividen atau tidak. Nah, mungkin ilustrasi gampangnya dividen ini seperti kita sebagai bapak kos ya, atau ibu kos ya. Jadi kita punya rumah ya, misalkan rumah tersebut ada 13 kamar, 13 kamar tersebut kita sewakan. Nah, kita sewakan, maka kita akan dapat penghasilan ya, penghasilan pasif gampangnya gitu. Nah, itulah yang namanya dividen. Kita tiap bulan dapat terus gitu kan. Cuman kalau dividen ini biasanya rata-rata setahun 1 kali sampai 2 kali pembagian. Jadi bukan setiap bulan ya, dan mekanismenya biasanya lewat mekanisme RUPS atau rapat umum pemegang saham. Biasanya diadakan 1 tahun sekali ya. Jadi di sini sudah mengerti perbedaannya ya. Kalau capital gain ibaratnya kayak developer property, beli tanah kosong, dibangun ruko, kemudian dijual di harga yang lebih tinggi gitu kan. Nah, itu kita bicara mengenai perusahaan yang growth. Perusahaan yang tadinya kecil, growth, asetnya naik, labanya naik, diikuti dengan harga sahamnya kita jual, dapat capital gain. Atau saham yang kedua, sahamnya ini rutin menghasilkan laba, ya, kemudian sebagian labanya dibagikan ke pemegang saham tanpa harus kita jual, ya, alias dividen. Seperti bapak kos, kita punya 13 kamar disewakan semua oleh anak kos, kalau semuanya laku setiap bulan kita dapat terus penghasilan. Nah, itulah yang namanya dividen ya. Dan dua-duanya itu merupakan return dari kita kalau kita mau investasi saham ya. Nah,
Capital gain butuh realisasi alias harus dijual, cuman dividen ini menjadi cash flow tanpa harus menjual saham ya. Nah, jadi kita bedakan nilai investasi naik dengan uang masuk ke rekening. Ini contohnya tadi. Ya, contohnya tadi, kesimpulan praktisnya ini capital gain menaikkan nilai portofolio tetapi baru menjadi uang nyata setelah saham dijual. Kalau dividen langsung menjadi cash sementara saham tetap dimiliki. Gitu ya. Oke. Nah, kesimpulannya, perbedaannya adalah capital gain sumbernya dari kenaikan harga saham, sedangkan dividen ini sumbernya dari pembagian laba perusahaan. Ya, jadi ada juga emiten-emiten yang tidak membagi dividen. Kalau tidak membagi dividen, apakah itu perusahaannya jelek? Belum tentu ya, karena yang namanya perusahaan ketika dia menghasilkan laba, kalau dia punya keperluan ekspansi, tanpa melakukan hutang atau tanpa menarik hutang, bank biasanya dia akan pakai labanya ya. Jadi labanya masih ditahan untuk keperluan ekspansi, kira-kira gitu. Ya, itu tetap bagus. Nah, maka di situ walaupun tidak membagi dividen, kita tetap dapat potensi capital gain ya untuk perusahaan-perusahaan growth ya. Oke, diterima saat capital gain saat ya saham dijual lebih tinggi. Ya, dijual di harga yang lebih tinggi dari harga beli. Tapi kalau dijual di harga yang lebih rendah daripada harga beli ya disebut capital loss ya. Jadi ada capital loss juga. Kalau dividen ya perusahaan membagi cash ya. Perlu dijual ya, dividen tidak perlu dijual, sifatnya fluktuatif. Jadi yang namanya harga saham bisa naik turun. Tapi kita balik ke konsep dasar ya. Dalam jangka panjang pada akhirnya harga saham mengikuti fundamental. Kalau fundamentalnya growth, bagus, cepat atau lambat harga naik. Itu yang kita yakini ya. Dividen biasanya lebih stabil pada emiten yang matang, fokus analisisnya valuasi dan pertumbuhan bisnis untuk capital gain. Kalau dividen ini ya biasanya laba arus kas dan payout policy ya atau dividen payout ratio. Nah, lalu buat kita para investor saham, kira-kira kita fokus di mana? Apakah capital gain atau dividen? Jawabannya adalah ya kita mengejar return dari keduanya. Jadi kita juga memikirkan pertumbuhan bisnis emiten sehingga harga sahamnya naik dan kita akan mendapatkan capital gain. Di sisi lain, kita juga bisa mencari saham-saham yang membagi dividen juga gitu. Ya, jadi ada yang sambil dia growth, dividen juga diberikan ya. Jadi kita fokus ke keduanya. Ya. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita beli saham di harga 1.000, kemudian sering berjalannya waktu, mungkin dalam 1 tahun atau 2 tahun harga sahamnya menjadi 2.000, maka ada potensi 100% capital gain kan gitu kan ya. Di saat yang bersamaan, dalam berjalannya waktu, perusahaan ini juga membagi dividen. Jadi sebagian laba dibagikan kepada para pemegang saham. Anggap saja ya dividennya besar ya. Jadi dapat Rp300 per lembar saham, maka dapat juga 30%. Ya. Nah, maka total returnnya 130, yaitu 100% capital gain ditambah dengan 30% dividen. Karena pada akhirnya, misalkan di ketika growth-nya sudah oke banget, kemudian mulai stagnan kita jual kan itu misalkan. Ya, kemudian dividen juga kita terima, ya total returnnya 130%. Ya, nah ini contoh ya, contoh saham yang dia growth, tapi di sisi lain juga membagi dividen. Lalu apakah kita harus punya saham-saham yang growth dan harus membagi dividen? Jawabannya ya belum tentu, ya belum tentu. Akan ada juga saham-saham yang tidak membagi dividen. Di dalam portofolio saya sendiri, saya juga punya saham-saham yang juga tidak membagi dividen. Ya, jadi fokusnya adalah di pertumbuhan bisnis. Nah, maka perhitungan yang benar sebenarnya bukan masalah kita hidup dari dividen atau bukan, sebenarnya bukan itu. Tapi berapa total return dari investasi keseluruhan portofolio kita. Nah, itu yang terpenting. Dan total return itu dihasilkan dari baik capital gain, baik itu dividen, bahkan baik itu floating profit maupun floating loss. Ya, jadi floatingnya dihitung, kemudian realize-nya juga dihitung, dividennya juga dihitung. Ya, jadi semuanya. Dan itu membentuk yang namanya market value. Nah, kenaikan atau penurunan market value inilah yang sebenarnya kita hitung
secara keseluruhan, apakah portofolio kita tumbuh atau tidak. Nah, jadi yang benar sebenarnya seperti itu, ya. Ini saya ilustrasikan ya, saya berikan contoh. Misal kita punya kelolaan 100 juta ya, jadi modalnya 100 juta. 100 juta ini kita belikan misalkan 3 saham ya, 3 saham. Saham A senilai 40 juta, saham B senilai 30 juta, ya, kemudian saham C senilai 30 juta. Jadi total 100 juta gitu kan ya. Nah, seiring berjalannya waktu harga sahamnya misalkan naik ya. Naik menjadi 4 juta ya, dapat capital gain 4 juta, ini dapat capital gain 6 juta, dapat capital gain 18 juta. Total capital gain 20 juta ya. Kemudian ada yang bagi dividen, saham A bagi dividen, ternyata saham B dan saham C dia tidak bagi dividen. Nggak apa-apa gitu. Maka nilai akhirnya adalah yang saham A menjadi 46 juta, saham B menjadi 36 juta, saham C menjadi 48 juta, total nilai akhirnya menjadi 130 juta. Nah, jadi ada yang bagi dividen, ada yang tidak ya. Bahkan ini capital gain ini bisa istilahnya direalisasikan maupun tidak ya. Itu juga menjadi perhitungan karena yang kita hitung adalah nilai valuasi akhir ya. Jadi ibaratnya nih modal 100 juta, kemudian dapat keuntungan capital gain 28 juta dan 2 juta dividen, nilai akhirnya menjadi 130 juta. Jadi return keseluruhan kita adalah 30% dari modal 100 juta di awal menjadi 130 juta di akhir periode. Nah, return 30% secara keseluruhan. Nah, itu yang benar ya. Termasuk di dalam program portofolio kami ya. Jadi kami punya program namanya Value Investing Mastery, di mana di dalamnya ada portofolio yang saya open ya, yang bisa diakses oleh teman-teman member. Nah, di situ selalu kita sampaikan berapa sih return kita, berapa return kita di tahun 2025 kemarin, 2024 kemarin. Perhitungannya pun bukan hanya dividen atau realized gain saja, tidak ya, tapi keseluruhan, baik itu realized gain atau bahkan ada cut loss, kemudian floating profit atau floating loss, dan juga dividen. Nah, ini contoh ya, ini real, contoh real ya, studi case di portofolio kami. Dan ini sebagai acuan return kami atau perhitungan return kami. Posisi akhir tahun 2024, ya ini maksudnya closing ya, closing akhir tahun 2024. Total valuasi portofolio kami sebesar 2,2 miliar. Nah, 2,2 miliar ini dihitung dari kas sampai keseluruhan valuasi ya. Jadi ini 241 juta tambah 245 juta tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, ini kan sebagian saham ada yang bagi dividen langsung menjadi bentuk kas di sini kan ya. Kemudian ada dalam perjalanan waktu ada yang kita jual dan seterusnya. Nah, ini adalah market value pada akhir tahun 2024. Tanpa top up ya, sekali lagi tanpa top up, portofolio kami tanpa top up. Seiring berjalannya waktu sampai akhir tahun 2025, posisinya seperti ini. Kasnya menjadi 1,2 miliar, kemudian valuasinya seperti ini di total-total antara kas dan market value totalnya 3,4 miliar. Nah, maka return portofolio kami di tahun 2025 itu adalah 54%. Ya, nah jadi valuasi akhir 2024 2,2 miliar, valuasi akhir 2025 itu 3,4 miliar. Dan angka valuasi ini adalah sekali lagi semuanya. Baik itu capital gain, baik itu capital loss karena ada sebagian saham yang kita cut loss ya. Baik itu dividen, baik itu yang masih floating atau belum realize. Nah, itu kita hitung semua totalnya berapa dan itulah yang menjadi return kita. Nah, jadi return kita di tahun 2025 kemarin naik 54%. Dasar perhitungannya adalah valuasi 2,2 miliar di akhir tahun 2024 atau posisi 1 Januari 2025 sampai akhir tahun 2025, 3,4 miliar. Kenaikan 54% tanpa top up ya. Nah, jadi yield kita atau return kita secara keseluruhan di dalam investasi saham kita adalah 54%. Nah, jadi yang kita fokuskan adalah ya semua return ini kita cari. Seperti itu ya.
Terus gimana caranya kalau kita mau menikmati sebagian hasil dari saham kita? Ya, disinilah kita ambil posisi di akhir tahun. Jadi ketika di akhir tahun kelolaan kita menjadi 3,4 miliar kan naik 54% nih. Ya kita ambil sebagian ya dengan cara bisa dari cash atau kalau misalkan semua sudah kita belikan saham, kita tinggal ambil sebagian atau jual sebagian saham. Kemudian uangnya kita tarik. Oke teman-teman sekalian, itu sekilas mengenai dividen dan juga capital gain ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di episode selanjutnya di sesi investasi saham dari nol ya. Sampai jumpa.